Shalom, pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang teori kepribadian Henry Murray. Dengan anggota kelompok 3 orang, yaitu Dodi Jadi, Kesha Adu, dan Indri Sau. Mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Iren Elvira Daik Magister Psikologi. Kiranya materi yang kami bahas ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Henry Alexander Murray, 13 Mei 1893 sampai 23 Juni 1988. Lahir di New York City pada tanggal 13 Mei 1893, lahir dari keluarga berkecukupan. Mengawali pendidikan di Ground School, menamatkan pendidikan di Hebron Universitas bidang sejarah pada tahun 1915. Pada tahun 1919, menyelesaikan pendidikan kolase doktor dan ahli beda Universitas Columbia. Pada tahun 1927, memperoleh gelar doktor dari Universitas Cambridge. Yang pertama, peran Murray di bidang psikologi adalah dalam bidang diagnosa kepribadian dan teori kepribadian. Yang kedua, hasil karya terbesar yang sangat terkenal adalah teknik evaluasi kepribadian dengan metode proyeksi yang disebut dengan Thematic Apperception Test atau yang disingkat sebagai TAT. Yang ketiga, tes TAT ini terdiri dari beberapa buah gambar yang setiap gambar mencerminkan suatu situasi dengan suasana tertentu. Awal kehidupan, Murray tertarik pada biomedis, namun ia beralih pada psikologi setelah ia bertemu dengan Carl Gustav Jung. Penemuan ini menyembuhkan penyakit gagap yang dideritanya. Karya terbesar yang dihasilkannya selama hidup adalah sebuah alat tes apresepsi tematik. Alat tes ini selesai dikembangkan pada tahun 1938 dan digunakan sebagai alat tes kepribadian objektif. Murray juga mengembangkan salah satu dari teori kepribadian individu yang dikenal sebagai personologi. Yang pertama, pandangan teori menurut Henry Alexander Murray. Personologi. Pandangan Murray adalah bahwa manusia harus dipahami secara keseluruhan sebagai kesatuan pribadi yang utuh. Setiap aspek dari perilaku manusia harus dipahami dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain seperti lingkungan, pengalaman, masa lalu, ketidaksadaran, kesadaran, dan fungsi otak. Untuk memahami makna dari proses kepribadian seseorang, semua faktor tersebut harus dipertimbangkan secara komprehensif. Ada 3 prinsip-prinsip pokok teori Murray. Yang pertama, proses psikologi bergantung pada proses fisiologi. Menurut Murray, kepribadian mutlak bergantung pada fungsi sistem saraf pusat. Peran otak untuk mengontrol dan memproses semua aspek kepribadian yang eksis di otak seperti perasaan, kesadaran, ingatan, keyakinan, sikap, ketakutan, nilai-nilai, dan aspek lainnya yang disebut Reknat. Yang kedua, prinsip mencakup semua hal. Kepribadian adalah konsep yang dapat menjelaskan semua fenomena tingkah laku. Menurut Murray, kepuasan hidup diperoleh dari melakukan aktivitas. Yang ketiga, organisasi longitudinal. Kepribadian harus mencerminkan berfungsinya individu di sepanjang hidupnya. Peristiwa individu dalam kehidupan seseorang hanya dapat dipahami kalau peristiwa itu dihubungkan dengan masa lalu, masa kini, dan antisipasi masa depan orang tersebut. 3 struktur kepribadian. Yang pertama, ide, ego, superego. Yang kedua, ordinari, abilitasi,
dan prestasi. Yang ketiga, proceeding dan serial. Yang pertama, ide, ego, superego. Ide bukan hanya berisikan impuls primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang dapat diterima baik dan diharapkan masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Ego. Murray memberikan peran ego jauh lebih luar dari Freud. Menurutnya, ego bukan hanya melayani, mengubah arah, dan menunda impuls ide yang tak terima, tetapi ego juga menjadi pusat pengatur semua tingkah laku, secara sadar merencanakan tingkah laku, mencari dan membuat peluang untuk memperoleh kepuasan ide yang positif. Superego. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Ia menolak pendapat Freud bahwa superego telah terkristalisasi pada usia 5 tahun. Menurutnya, superego terus-menerus berkembang sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa, semakin kompleks dan canggih. Baik, kita masuk dalam unit tingkah laku. Di dalam unit tingkah laku terbagi menjadi dua, yaitu proceeding dan serial. Proceeding adalah sebagian waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku secara dinamis, sedangkan serial rangkaian proceeding sehingga termasuk umat tingkah laku yang lebih panjang. Di dalam unit tingkah laku terdapat ordinasi, abilitas, dan prestasi. Ordinasi adalah cara seseorang memiliki langkah-langkah untuk mencapai tujuan, dengan komponen utama yaitu program serial yang merupakan pengaturan urutan subtujuan untuk mencapai tujuan utama di masa depan. Abilitas, potensi apa yang mampu dikerjakan seseorang mencakup variabel hereditas dan apa yang pernah dipelajarinya atau bakat. Prestasi, apa yang nyata-nyata dilakukannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, dinamika kepribadian menurut Hendrik Murray. Dinamika kepribadian Hendrik Murray dibagi menjadi 6 bagian, yaitu peredaan, tegangan, kebutuhan, tekanan, tema, nilai, dan vektor regnan. Peredaran tegangan. Murray menambahkan ada dua hal yang dapat mereduksi tension. Orang sering secara aktif berusaha mengembangkan atau meningkatkan tension dalam rangka meningkatkan kenikmatan yang mengikuti tension reduction. Pada jenis net tertentu, seperti hal yang terlibat dengan permainan drama atau aktivitas artistik, kesenangan yang memberangi kegiatan itu termasuk dalam pemuasan net. Jadi, keputusan tidak hanya diperoleh dari tercapainya tujuan, tetapi terlihat dalam aktivitas tersebut. Net adalah konstruksi mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Di dalam net terbagi menjadi 6 kriteria untuk dapat menyimpulkan adanya kebutuhan, yaitu yang pertama, hasil akhir dari tingkah laku. Yang kedua, pola-pola khusus dari tingkah laku. Yang ketiga, perhatian dan respon yang terjadi terhadap kelompok stimuli tertentu. Yang keempat, ekspresi terhadap suasana emosi tertentu. Yang kelima, ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan pada hasil akhir. Yang keenam, ungkapan atau laporan subjektif mengenai perasaan, maksud, dan tujuan. Yang berikut, tekanan. Kalau kebutuhan merupakan penentu tingkah laku yang berasal dari dalam diri individu, tekanan adalah bentuk penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Dibagi menjadi dua jenis tekanan. Yang pertama, tekanan alfa. Tekanan alfa adalah kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan. Yang kedua, tekanan beta. Kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Yang berikut, tema. Tema adalah aspek dari proceeding yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan dengan tekanan. Tema seri urutan tema yang menggambarkan kecenderungan seseorang bertingkah laku tertentu dalam situasi yang melibatkan kebutuhan dan tekanan serangkaian proceeding. Pada interaksi kebutuhan dengan tekanan di dalamnya,
terdapat prosiding tekanan alfa, beta, atau kebutuhan, disposisi tematis, integrasi kebutuhan, kunci keunikan, kesatuan unit atau tema. Yang berikut nilai dan vektor. Mulai mengklarifikasikan 7 nilai tujuan hidup manusia, yaitu body, kenyamanan fisik, properti, kekayaan, otoritas, kekuasaan, afiliasi, afeksi, interpersonal, ilmiah atau ilmu pengetahuan, estetik atau keindahan, ideologi, sistem, nilai, filsafat, agama. Yang berikut nilai dan vektor. Mulai mengelompokkan terdapat 11 vektor, yaitu rejeksi, resepsi, akuisisi, konstruksi, konservasi, ekspresi, transmisi, ekspulsi, destruksi, dependensi, avoidan. Regnan atau dasar fisiologi tingkah laku. Murray menekankan pentingnya proses fisiologi atau neurologi dalam mengatur tingkah laku seseorang. Dia menyatakan bahwa semua proses yang disadari seseorang merupakan bagian dari proses fisiologis. Tetapi tidak semua proses fisiologis muncul dalam kesadaran. Ada banyak proses yang tidak disadari, seperti perasaan, ingatan, keyakinan, sikap, dan ketakutan. Perkembangan kepribadian dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu komplek-komplek anak, perkembangan kebutuhan prestasi, determinan perkembangan, dan belajar. Ada 5 bagian komplek-komplek anak, yaitu kompleks klaustral. Hidup di dalam kandungan sangat aman, tenang, dan sangat tergantung, suatu kondisi yang sering kita harapkan untuk dapat kita alami kembali. Konsep ini terkait dengan kebutuhan untuk merasa aman dan terlindungi. Yang kedua, kompleks oral. Terdapat 3 kompleks oral, yaitu oral kasihan, oral agresi, oral penolakan. Dalam konteks teori kepribadian Henry Murray, kompleks oral kasihan, oral agresi, dan oral penolakan merupakan contoh dari bagaimana faktor genetik mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Individu yang memiliki kompleks oral yang tinggi akan lebih mudah menghargai dan menerima, menunjukkan perasaan agresif, dan menolak terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, kompleks anal. Terdapat 2 jenis kompleks anal, yaitu kompleks anal ditolak dan kompleks anal retensi. Kompleks anal ditolak dan anal retensi merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Henry Murray dalam teori kepribadian yang menjelaskan bagaimana individu meresapi dan mengelola pengalaman-pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kompleks uretral. Kompleks ini khas Murray dan berhubungan dengan ambisi yang berlebihan, kerusakan sistem self, dan sangat mencintai diri sendiri. Yang kelima, ada kompleks katarasi atau gangguan psikologi saat pertama kali haid atau ketakutan saat akan disunat. Perkembangan kebutuhan berprestasi. Setelah melakukan banyak penelitian, Murray menemukan pengaruh-pengaruh kebutuhan ini pada banyak sisi kehidupan manusia. Orang-orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi akan lebih menunjukkan perbedaan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang berikut ada determinan perkembangan. Determinan perkembangan dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada determinan keanggotaan kelompok. Determinan ini adalah keseluruhan keadaan fisik seseorang pada saat itu atau pada saat usia, seks, tubuh, pigmentasi kulit, kekuatan fisik, cacat, dan penyesuaian fisik terhadap keadaan lingkungan. Yang kedua ada determinan kemasukan genetik. Kelompok sosial di mana seseorang berada dapat mempengaruhi pembentukan kepribadiannya. Misalnya keanggotaan dalam keluarga, etnik, agama, ras, politik, kedaerahan, dan sosial ekonomi dapat mempengaruhi seseorang karena setiap kelompok tersebut memiliki lingkungan sosial dan sistem nilai yang khas. Oleh karena itu, menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang. Yang ketiga, ada determinan situasi.
Kepribadian dapat berasal dari pengalaman sehari-hari, seperti kontak interpersonal atau hubungan keluarga yang sudah berlangsung lama, maupun dari situasi yang terjadi hanya sekali, seperti perceraian. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Penentu kepribadian juga dapat berasal dari unsur badan dan faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu kepribadian seseorang. Yang keempat, determinan peranan. Peran dianggap sebagai faktor determinan yang terpisah dari faktor kelompok. Mereka memiliki potensi yang besar dalam membentuk kepribadian yang berbeda-beda dalam kelompok. Budaya menentukan peran tertentu dari suatu kelompok dengan tingkat pemaksaan yang tinggi. Misalnya, peran seks di setiap budaya akan diajari oleh orang tua kepada anak perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Yang terakhir ada belajar. Faktor genetik menurut Murray bertanggung jawab atas timbulnya pusat gembira atau diliktar dan pusat sedih distresor di otak yang juga dikenal sebagai pusat kenikmatan hedonik dan pusat ketidaknikmatan unhedonik. Berbagai fenomena yang terjadi berinteraksi dengan potensi genetis seseorang untuk menentukan apa yang akan dipelajari berikutnya. Jadi, apa yang dipelajari seseorang dalam suatu kejadian akan menentukan atau mengubah kinerjanya pada peristiwa berikut. Misalnya, perceraian yang terjadi memiliki sebab-sebab tertentu yang dapat menimbulkan kesedihan, sementara kenikmatan hedonik yang diperoleh dari berbagai sumber dapat menimbulkan kegembiraan. Faktor genetik mempengaruhi bagaimana individu memahami dan mengelola pengalaman-pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran yang diperoleh dalam suatu kejadian akan mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan merasakan pengalaman yang mereka temui dalam peristiwa berikutnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.